kita mulai. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Seperti itu, Pak ya. Kalau misalnya menjawab pertanyaan, jadi biar lebih kompak, ya, lebih enak saja dan lebih semangat. Nah, moto Umi, gimana Pak moto Umi? Masih ingat? Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Mudah menyenangkan, menyentuh hati. Begitu, ya. Nah, begitu Pak Randy, paham Pak? Itu bisa diikuti saja, Pak. Nah, ini memang jargonnya metode Umi yang semua orang kalau menggunakan metode Umi seperti ini Pak, jawabannya. Karena memang metode Umi itu standar ya. Jadi dari pembuka sampai penutup itu insya Allah akan standar. Paling beda uslub saja, beda cara sedikit ya dari caranya para guru yang lain. Baik, kita akan mulai berdoa. Nah, oh iya, doanya saya juga belum kirimkan Pak ya. Mungkin bisa lihat di layar saja Pak. Nah, ini doanya. Sudah terlihat ya Pak? Masih loading. Masih loading? Oh ini udah langsung mas. Nah, sudah mulai. Pak Randy sudah terlihat doanya? Sudah Ustaz, cuma kecil. Kecil ya? Nanti saya akan nah. Ini juga sudah kita kirimkan waktu itu. Nah, tadi saya lupa kirimkannya. Nanti bisa dilihat layarnya saja, Pak. Insya Allah setelah ini kita akan kirimkan di grup lagi. Nah, ini untuk doa pembuka. Ini doa pembuka sebelum kita belajar dan semua doa pembuka Umi itu menggunakan ini, Pak. Nanti bisa dihafalkan di rumah ya setelah ini, Pak. Sebelumnya Pak Randy sudah tahu ya metode Umi ya? Pernah dengar ya? Pernah dengar. Nah, bisa lebih pahamnya bisa searching saja ya, tentang metode Umi itu seperti apa. Nah, nanti insya kita akan langsung prakteknya Pak. Bapak akan rasakan sendiri bagaimana metode menggunakan metode Umi ya. Karena memang metode Umi kan mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Jadi mudah dipahami oleh para murid, ya, dan mudah juga diajarkan oleh guru, dan mudah juga ini diimplementasikan di sekolah, maupun sekolah formal maupun non formal gitu. Dan ini sudah banyak di berbagai daerah, terutama itu di Jawa ya, di Jawa. Kenapa? Pusatnya di Surabaya. Baik, kita mulai saja Pak ya. Sudah jam 8.17. Baik, ya, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Al-Ghib wa ya qarib Hana wa Bana bil Qur'anil Azim. Nasrullah Allahumma nawwir Fatahu kitabika wa basiril wa atalib Allahumma nawwir kitabika basari wa atlif bi lisani wasraf bi qadri bihi hasjadi alika wa quwwatika wa innahu la hawla wa la quwwata illa bika wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, insya Allah akan saya kirimkan ini dan nadanya nanti saya akan share insya Allah di grup Ikhwan sepertinya belum. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, di dua pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ini Pak ya, mungkin bisa Pak Randy dilihat lagi nanti dipelajari ya. Mungkin sekilas saja memang di metode UMI itu ada namanya apersepsi Pak. Apersepsi itu istilahnya murojaah, cuman nggak terlalu lama begitu. Nah, kenapa kita harus belajar tahsin? Karena tahsin itu memperbaiki bacaan, hukumnya wajib. Al-Quran kan kita wajib karena itu pedoman bagi kita. Nah, bagaimana cara kita bisa baca Al-Quran kalau kita tidak bisa belajar tentang cara membaca Al-Quran? Makanya tahsin itu hukumnya wajib. Nah, kenapa wajib? Karena kalau salah baca maka salah makna, salah arti, Pak. Nah, nanti bisa lihat ini contohnya ya, bagaimana bahayanya ketika kita salah membaca. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Nah, nanti bisa dilihat Pak ya. Nah, terus keutamaan mempelajari Al-Quran. Nah, ada cukup banyak hadis Allah dan Rasulullah memberikan motivasi bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Al-Quran. Jadi ketika mendengarkannya saja, nanti Bapak bisa lihat di surah Al-A'raf ayat 204, ya. Fa'idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bacakan, apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan pahala. Itu kontakan pertama bagi orang yang belajar dengan Al-Quran itu. Hubungan pertama dia kan mendengarkan biasanya. Mendengarkan dapat rahmat. Bagaimana mempelajarinya, bagaimana memahaminya, bagaimana membacanya, menghafalkannya. Itu ada cukup banyak hadis. Kemarin sudah kita bahas itu. Nah, nanti bisa kami share insya Allah video pertemuan pertamanya. Nah, ini kemana sudah kita selesaikan juga ya Al-Fatihah. Tapi Bapak Randy jangan khawatir. Nanti di jilid 3 ini akan kita dalami lebih dalam. Nah, ini kita kemarin cuma perkenalan ya, kualitas para peserta sejauh mana dia membaca Al-Quran gitu, terutama di surah Al-Fatihah ini yang sudah kita selesaikan. Dan ini sedikit motivasi dari Khabbab radhiyallahu an, ya, dekatkanlah dirimu kepada Allah semampumu. Akan tetapi ketahuilah bahwa engkau tidak akan dapat mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu yang lebih ia cintai dibandingkan dengan kalammu. Jadi kedekatan kita kepada Allah dengan ingin cara yang instan, maka cari sesuatu yang ia cintai, yakni dengan Al-Quran. Gitu, Pak. Nah, ini juga sudah kita bahas kemarin ya. Sekilas kita akan membahas tentang makharijul huruf. Ya, saya akan jelaskan sedikit roadmap pembahasan kita di pertemuan itu. Pertama, kita akan mengenalkan makharijul huruf terlebih dahulu secara umumnya saja, Pak. Ya, makharijul huruf itu apa? Tempat-tempat keluarnya huruf itu ada berapa, di mana saja. Nanti baru kita masuk jilid ummi dewasa, jilid 1, 2, dan 3, baru nanti gorib sama tajwid. Nah, insya Allah kita langsung masuk ke Quran. Jika setelah selesai kita mempelajari tajwid, ya. Begitu ya, Pak? Ini terlalu cepat nggak, Pak Randy? Paham ya? Insya Allah akan materi jilidnya nanti. Tadi baru itu. Nah, sekarang kita memulangnya dari sini ya. Nah, tapi sebelum ini saya tanya dulu, Pak Heri, makharijul huruf itu ada berapa tempat, Pak? Ada 5, Ustadz. Coba, Pak.
Al-jauf Terus itu rongga mulut atau rongga tenggorokan ya. 2. Terus al-halq. Al-halq itu tenggorokan. Allah 3. Kemudian al-lisan. Nah, Al-lisan itu lidah. ya. 4. Keempat, al-syafatain itu adalah kedua bibir. 5. Al-khayshum itu hidung ya, pangkal Ya, hidung. Masya Allah, luar biasa, bagus Pak. Nah, benar sekali. Nah, ini dia. Nah, nanti bisa Pak Randy dipahami ini. Nah, dan ini pemahaman juga gampang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Al-jauf, tadi rongga mulut. Benar, Pak. Nah, rongga mulut itu ada berapa tempat, Pak? Hurufnya, Pak. Ada berapa tempat? Ada berapa huruf? Pak Randy, Pak Randy, Pak Heri. Al-jauf ada 3 huruf, Ustaz. Apa, Pak? Alif, Oh ya. wawu, ya. Ya, Masya Allah. Nah, ingat aja mat ya. Nah, cuman yang membedakan Ya, huruf mat asli. ya aliful madiyah, waul madiyah, yaul madiyah. Ini alif wawu ya yang dipanjangkan, makanya kan disebut dengan mat ya. Nah, contohnya. Nah, sudah paham ya, Pak? Ma, mi, mu, nu, hi, ha. Jadi keluarnya dari huruf-huruf yang panjang itu, yang alif, wawu dan ya itu di rongga. Nah, sudah paham ya, Pak? Sekarang kita lanjut. Al-halq. Nah, al-halq ada berapa tempat makhrajnya, Pak? Pak Heri. 6. Ada 3. Ada 3 tempat ya. 3. Pangkal, Tengah, tengah, sama ujung. Ujung. Nah, ujung ya. Nah, kalau pangkal ada berapa hurufnya, Pak? tenggorokan. Ya, Pak. Pangkal tenggorokan ada berapa yang pangkal tenggorokan? Ada Oh, sinyalnya, Pak ya. Nah, iya benar ada 2. tengah tenggorokan ain. H. Tengah tenggorokan H dengan ain. Dan ujung tenggorokan Ain. ada kho dan Kho dengan poin. ya, Masya Allah. Nah, bagaimana cara kita melatih makhrajnya? Itu dengan 2 cara. Pertama ditasdidkan seperti ini, dan yang kedua disukunkan hurufnya. Nah, mohon maaf, slide yang disukunkan memang tidak kita buat. Nah, seperti contoh seperti ini, a, ya, a, paham ya Pak? A, I, A, U, nah, gitu. A, I, U, A. Nah, jadi keluarnya dari pangkal tenggorokan. Itu juga dengan huruf H. Ha, hi, hu, ah. Nah, gitu ya. Aha, ahi, ahu. Gitu ya. Coba Pak, kita baca bareng-bareng nih. Ini memang perlu praktek kalau kayak gini. Bareng-bareng ya Pak. Pak Randy sama Pak Heri. A, I, U, A. Coba Pak. A, I, U, A. Nah. A, I, A, U. I, A, U. Oh ya. Ha, hi, hu, ah. Hi, hu, ha. Nah. Aha, ahi, ahu. aha, ahi. Ahi, ahu. Ya, Masya Allah. Nah, begitu. Sekarang yang tengah tenggorokan. Ada huruf H. Ya, coba Pak. Ha, hi, hu, hah. Ha, hi. Hu, hah. Masya Allah. Aha, ahi, ahu. Aha, ahi. Ahu. Masya Allah. Saya melihatnya sudah bagus nih. Lanjut lagi. Ah, yang kedua ain. A-i-u, a. A-i-u, a. A-i-u, a. Nah. A-a, a-i, a-u. Coba. A-a, a-i.
Nah, Masya Allah. Nah, kalau ain ini kan ada hamzahnya, jadi jangan terikut i, tapi i ya begitu. Tapi tadi saya lihat sudah bagus ya. Nah, lanjut ke huruf ujung tenggorokan. Ada kho. Nah, coba Pak. Kho, khi, khu, khoh. Kha, khi, khu, kha. Nah, Kho, coba Pak. Kho. kho. Nah, jangan pakai mulut ya Pak. Kho, karena dia memang bukan huruf apa nama? Safatain. Kho, khi, Kho, kho, Kha, khi, khu. khu. Akho, akhi, aku. Akha, akhi. akhi, aku. Masya Allah. Karena terakhir, ghain ya. Ghaghiru, ghag. Ghaghiru, ghag. Ghaghiru, ghag. Masya Allah. Agha, aghi, aghu. Agha, aghi, aghu. Aghu, aghi, aghu. Nah, begitu cara ngelatihnya. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Nah, itu tadi yang tenggorokan. Karena kita masuk semalam sampai ini Pak ya, lisan ya Pak. Pak Eri? Iya. Ya, lisan ya. Karena yang nomor 3 yaitu al-lisan, lidah. Ini ada 10 tempat keluar huruf untuk 18 huruf hijaiyah. Yang paling banyak ini di lisan. Nah, coba kita masuk yang pertama. Lisan. Ya, lisan. Nah, yang pertama itu aqsal lisan, pangkal lidah paling belakang. Lihat ya. Dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak. Ya. Bagian yang lunak, daging paling belakang setelah tenggorokan. Ini nih, Pak. Pangkal lidah. Jadi bertemu dengan langit-langit ya, langit-langit bagian yang lunak. Dagingnya daging lunak katanya. Nah, di sini keluar huruf o. O. Ya, huruf o. Bagaimana cara kita ngelatihnya? Kita lihat contohnya. Nah. Nah, begitu. Oke. Nah, sama seperti tadi, qafnya kita sukunkan ya. Qaqiqu, qaqo, aqo. Nah, coba Pak. Qaqiqu, qaq. Nah, huruf qaf ini dia memiliki sifat isti'la, itu tebal sama dengan qalqalah, mantul. Setidaknya kan ada 5. Nah, kita yang dia miliki banget gitu, yang tidak dimiliki yang lain kan, itu sifatnya tebal sama mantul. Jadi ketika qaf sukun ini, qafnya disukunkan, maka bacanya dipantulkan. Koko, koko. Coba Pak. Koko. Nah, dipantulkan. Koko. Coba ya, kita coba lagi ya. Qaqiqu, koko. Qaqiqu, qaq. Coba kita satu-satu ya. Qaqiqu, koko. Masya Allah. Nah, kita selesaikan dulu nih. Akko, api, aku. Coba. Aqqa, aqi, aqu. Suaranya agak cempreng. Ini kayak volume factor ini. Coba Pak Randy, Pak. Dari kokiku, koke, ako, api, aku. Coba Pak. Qaqiqu, qaq. Aqqa, aqi, aqu. Masya Allah. Pak Heri. Ako, api, aku. Masya Allah, luar biasa. Nah, paham ya Pak? Gimana tadi Pak?
pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel Belakang. pada langit-langit bagian yang lunak. Langit-langit. Ya, hafal ya Pak? Coba ya, Insyaallah. kita hapus dulu. Gimana Pak? Tadi Pak, lidah yang pertama. Pak Heri. Pangkal lidah paling belakang. Nah, Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel di langit-langit bagian yang lunak. Masya Allah. Pak Randy, luar biasa Pak Heri. Gimana Pak? Pangkal lidah paling belakang Nah, nempel ke atas langit-langit paling lunak. Masya Allah. Nah begitu Pak. Benar sekali ya Pak. Keluar hurufnya satu ya, Qaf. Nah, selanjutnya nomor 2. Oh iya, ini contohnya saya lupa. Nah, coba kita bacakan contoh ini, Pak. Walaqad atayna Dauda minna fadla. Pak, baca bareng-bareng. Walaqad Walaqad atayna Dauda minna fadla. atayna. Wah, ini Pak Heri ini hari ini kurang baik ya sinyalnya Pak ya, kurang bersahabat. Macet-macet. Halo Pak Heri? Pak Heri, suara saya jelas? Pak Heri? Masya Allah. Ya Kak, suara Bapak kadang tadi macet-macet ketika baca Pak. Suara Ustaz juga hilang. Oh, Suara gitu. Ustaz juga hilang, Ustaz. Oh, kurang bersahabat memang nih hari ini Pak ya. Ya. Tapi udah muncul lagi, Ustaz. Tadi Sudah bagus hilang ya? timbul. Oke, sudah hilang timbul ya. Mudah-mudahan Sudah. hafalan kita selalu ingat ya, nggak timbul, nggak hilang-hilang Pak ya. Timbul terus Pak ya. Oke. Selanjutnya Amin, nomor insyaallah. 2. Nah, nomor 2. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah makhraj qaf. Nah, itu biasanya tuh kan ada daging-daging yang lunak sama daging-daging yang kasar. Kalau di Al-Jaziri itu gitu. Nah, di sini nih letaknya. Sedikit di atas mana ya? Yang tadi huruf qaf. Tadi qaf kan mana ya? Tadi qaf. Kita lihat qaf. Nah, kan kelihatan kan perbedaannya? Kalau qaf itu agak ini dia. Ya. Nah, seperti ini. Jadi keluar darinya huruf kaf. Kaf ya. Paham ya Pak? Coba kita ulangi Pak ya. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit depan sedikit menempel setelah makhraj qaf. sedikit. Ya, setelah huruf atau qaf gitu. Makhraj qaf keluar darinya huruf kaf. Nah, saudaranya. Ya, kita coba ya. Kaki kukak. Coba. Kaki kukat. Nah, huruf kaf ini dia berbeda, ya, berbeda. Bukan istilah dia, tapi dia nih ke hamas. Ada ketika sukun ada sedikit aliran napasnya keluar. Ak, ketika dia sukun. Ak, kaki kukak, ak. Nah, begitu. Dan ini tidak tebal ya, bukan istilah. Coba Pak ya. Kaki kukak. Kaki kukak. Kaki kukak. Nah, terus akka, aki, aku. Aka, aki, aku. Nah, coba Pak Heri. Sinyal lagi Pak Heri ini. Nah, untuk Pak Randy, untuk huruf kaf ini Pak, yang hamas itu memang ada dua pendapat. Dia hamas ketika hurufnya tidak mati kan, atau berharokat gitu. Nah, itu hamas. Ada juga yang mengatakan hamas cuma di ketika sukun. Nah, metode Umi dia menggunakan hamas ketika dia sukun saja. Nah, gitu. Jadi ketika kita mengajar nanti, ketika Bapak mengajar, nah kita menggunakan yang kafnya itu hamas ketika saat dia bersukun, tapi tidak ketika saat dia berharokat. K itu kita hilangkan. Nah, kecuali kita pakai dengan mazhab yang lain. Nah, begitu Pak ya. Jadi ak
aka, aki, aku. Nah, Pak Heri, jelas suara saya, Pak? Dari tadi ini saya tidak mendengarkan suara Bapak. Wah, masih sinyal Jelas ya? tapi kadang-kadang hilang Ustaz. Iya ya. Kadang-kadang hilang gitu. Kurang bersahabat ya. Subhanallah. Nah, coba sekali lagi Pak. Pak Randy dulu lah. Coba Pak, contohin Pak. Aka, aki, aku, Nah, terus yang sukun Pak. Kaki, kukak. kakiku, kak, Nah, bagus. kakiku, kak. Kak. Ya, kak. Kak, Nah, ini. kak, Dia ditekan kan karena sukun nanti ditekan, terus dia akan keluar sendiri dengan caranya. Ak. Nah, jadi keluar dia. Ak. Ketika setelah Bapak tekan. Ak. Nah, gitu. Coba Pak. ak, Nah, begitu. Pak Heri, silakan Pak. Contohnya Pak. Kakiku kak. Nah, terus akka. Aka, aki, aku. Nah, Masya Allah. Bisa ya? Coba kita tarik ke belakang. Nah, coba Pak, sekarang. Yang nomor 2. Apa Pak tadi? Pak Heri, coba Pak. Pangkal lidah paling belakang Nah, pada posisi menempel. ke depan dari makhluk menempel pada ujung atas langit-langit dan posisi ke depan sedikit dari makhraj huruf qaf. Masya Allah. Keluar hurufnya kaf. Silakan Pak Randy. pangkal lidah paling belakang, Nah, menempel ke langit-langit, maju langit-langit. sedikit. Maju sedikit. Qaf. Dari huruf kaf ya. Oh, gampang ya. Masya Allah, langsung bisa. Benar. Nah, luar biasa. Nah, kalau yang tadi huruf qaf gimana? Masih ingat? Pak Randy, coba. Pangkal lidah paling belakang, Nah, menempel ke langit-langit, bagian. bagian daging yang paling lunak. Masya Allah. Nah, Pak Heri. Wah, sinyal nih Pak Heri. Atau dia dengar suara saya, Pak Herinya nggak kedengaran. Oke, kita lanjut saja lah. Nah, kita coba contohnya Pak ya. Saya baca dulu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Coba Pak. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah. Lancar Pak ya. Ini tahu Pak surah apa Pak? Al-Baqarah, Ustaz. Masya Allah. Hafal Pak ya. Subhanallah. Luar biasa Pak. Tuh Pak Heri baru hadir lagi. Pak Heri gimana Pak? Iya. Kenapa saat baru nyambung lagi saya ini? Iya Pak. Nah ini alhamdulillah nih agak jelas Pak. Coba Pak, bacain contohnya Pak. Bisa Pak? Oh ini. Iya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Sepertinya lancar baca ini Pak. Ini surah apa ya Pak? Al-Baqarah. Masya Allah. Udah hafal Pak ya? Luar biasa. Insya Allah, Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Nah sekarang yang nomor 3. Kita lanjut ya. Nah nomor 3. Lidah bagian tengah menempel dengan langit-langit bagian tengah. Jadi lidah tengah menempel langit-langit bagian tengah. Nah, keluar hurufnya itu ada 3. Jim, shin, dan ya. Ya. Coba ya Pak, sama-sama bareng. Baca dulu Pak, saya sebentar Pak ya di depan. Lidah bagian tengah menempel pada langit-langit bagian tengah. Keluar darinya 3 huruf yaitu jim, Jim, shin, dan ya. dan ya.
Nah, sudah Pak? Sudah, Ustaz. Oke. Coba ya. Yang nomor 3 gimana Pak? Nomor 3? Lidah bagian tengah Bagian tengah menempel menempel pada posisi langit-langit bagian tengah. keluar Keluar hurufnya. huruf jim, sin, dan ya. Nah, Masya Allah ya. Coba kita lihat. Nah, jim. Kita lihat di sini. Yang warna biru ini. Nah. Ini langit-langit tengah, ini lidah yang tengah. Dia langsung menempel. Tapi kalau shin, dia sedikit ada rongganya, Pak. Karena shin ini memiliki sifat Fasi. Masya Allah ya. Jadi apa namanya? Suara yang keluar itu, napas yang keluar itu dia menyebar. Nah, jadi di dalam ini menyebar. Nah, sedangkan iya ini kan di sini disebutkan ghairul madiyah, selain mat panjang. Ya, kalau ya tidak terlalu menempel gitu. Jelas ya, Pak? Nah, nanti kita coba di contohnya saja. Nah, kalau jim. Jaji jujaje. Coba, Pak. Jaji jujaje. Nah, jim juga termasuk dari kol-kolah pantul ya ketika sukun. Ya. Aja, aji, aju. Coba. Aja, aji, aju. Nah, Masya Allah ya. Sudah jelas ya. Sekarang huruf shin. Nah, sashi, su, sas. Sashi, su, sas. Basha, bashi, basu. Basha, bashi, basu. Masya Allah udah bisa ya terlihat ini. Nah, ini juga sama. Yayi, yai. Yayi, yai. Ayya, ayi, ayu. Ayya, ayi, ayu. Masya Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke yang 4 ya. Kita percepatkan dulu. Nah, yang keempat ini ihda hafatalil lisan auhuma ma'a. Salah satu tepi lidah atau kedua-duanya tepi lidah atau kedua-duanya itu pada posisi ladros di geraham atas. Nah, ini huruf bo. Nah, kalau dengan huruf bo ini adalah huruf yang spesial dan cuma Nabi yang paling bagus bacaannya. Bahkan saya mohon maaf Pak juga masih melatih huruf bo ini ketika kepada syekh saya sering salah kan. Ya, bo. Ingat ya Pak, salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi geraham, ya, pada posisi gigi geraham atas. Posisi gigi geraham atas. Nah, keluar hurufnya bo, ya. Bo. Kita coba ya, bo. Karena dia seperti ini Pak, agak menyempit, ruangnya sempit untuk napas dia. Jadi sehingga dia memang mengembang ya di bagian mulut kita nih. Jadi dia tebal gitu. Setiap yang tebal itu nanti kita akan lihat seperti ini lidahnya. Ya. Enggak terbuka, tapi tertutup. Bo. Coba Pak. Nah, do ini jangan disukun, jangan dipantulkan ya, karena bukan bagian huruf istilah. Bagian huruf kol-kolah. Kalau istilah iya tebal. Abdo, abdi, abdu. Coba Pak. Abbo, abdi, abdu. Nah, coba kita cek Pak Randy dulu Pak. Silakan Pak. Abbo, abdi, abdu. Nah, tinggal huruf D-nya. Abdi. Nah. Abdi. Nah. Terus abdu. Insyaallah. Nah, sekarang Bapak Heri. Abbo, abdi, abdu. Masya Allah, luar biasa ya.
Oke, lanjut ya. Udah 4 ya. Nanti yang kelima nih baru kita akan ulang feedback ke belakang ya. Yang kelima. Nah, yang kelima masuk ke ujungnya. Ujung tepi lidah pada posisi gusi atas. Ujung tepi lidah pada posisi gusi atas. Keluar hurufnya lam. Ya, ini. Lam. Ya. Ujung tepi lidah pada posisi menempel di gusi atas. Nah, hurufnya cuma satu, lam. Coba. Lam ya. Lalilulal. Coba. Lalilulal. Terus Allah, Ali, Allu. Allah, Ali, Allu. Nah, oke, Masya Allah ya. Coba kita Pak Randy. Silakan Pak. Lalilubal. Allah, Ali, Allu. Pak Heri. Lalilulal. Allah, Ali, Allu. Masya Allah. Nah, ini yang nomor 5. Sekarang coba kita feedback dulu ya. Orang-orang bingung nih kadang. Kita feedback. Nah, nomor 4. Nomor 4 tadi gimana, Pak? Yuk kita feedback. Nomor 4. Salah Gimana cara untuk? Ya Pak. Nomor 4. salah satu tepi lidah atau kedua-duanya menempel pada gigi geraham bagian atas, Nah, ya, Masya Allah. yaitu keluar huruf dob. Masya Allah. Nah, kalau Pak Randy nomor 5 tadi, Pak. Nomor 5. Bingung kita ya. Kebanyakan ujung tepi posisi gitu ya. Ujung tepi lidah Ujung tepi lidah menempel pada di gusi atas. pada gusi bagian gigi seri atas. Lihat. Gusi atas. Ya. Ada gusi atas. Ya, gusi. Nah, itu hurufnya apa, Pak? Keluar huruf lam. Huruf lam ya. Itu nomor 5. Nah, Pak Heri nomor 3, Pak. Lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian tengah. Nah, hurufnya? Muncul huruf jim, shin, dan ya. Masya Allah. Udah menguasai kayaknya, Pak ya? Ya, sudah belajar dikit-dikit. Masya Allah. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nomor ke-6. Oh, ini nggak bisa keluar ininya dulu ya, apa namanya, gambarnya dulu, baru kita sebutkan ini. Bersamaan deh. Nah, nomor yang ke-6, ujung lidah. Tadi kan yang kelima, ujung tepi lidah. Nah, sekarang ujung lidah pada posisi gusi atas. Nah, gusi atas di atas sedikit dari makhraj lam. Ya. Kan tadi terlihat ya. Nah, mana tadi ya? Nah, ya kan? Ini agak sedikit ke belakang ya. Terus yang ke-6. Nah, ujung sedikit. Nah, ambil. Nah, ujung lidah pada posisi gusi atas di atas sedikit dari makhraj lam. Keluar darinya huruf nun. Ya. Nun. Ini nanti yang ketiga di sini ini ada 3 nanti. Kita sudah ketemu dengan lam, sekarang nun. Nah, gimana contohnya? Gampang. Nani nunan. Nan. Coba, Pak. Nani nunan. Bang ya. Terus anna, anni, annu. Coba. Anna, anni, annu. Kanan masih ada hasilnya. Oke. Paham ya, Pak? Ujung lidah pada posisi gusi atas di atas sedikit dari makhraj lam. Keluar darinya huruf nun. Ya. Insyaallah sudah paham kita itu. Sekarang lanjut. Ini. Nah, ujung lidah, ya, ada yang mengatakan punggung, ya. Tapi kayaknya lebih tepat pada ujung ngomong saya, Pak.
pada posisi gusi atas lebih dalam sedikit dari makhraj nun. Nanti hurufnya ro. Cuman ro ini punya sifat ini ya. Sifat apa, Pak? Takrir Takrir. atau inhiraf. Dia tuh nggak sesuai dengan makhraj ketika kita mengucapkan. Faktanya gitu. Ro. Nah, kan? Jadi bergoyang itu nggak menempel ya, nggak menempel gusi. Ya, begitu dia. Nah, itu namanya inhiraf. Gua hurufnya ro. Nah, ro. Coba kemana tadi ya? Lewat. Nah. Ro, ri, ru, ror. Ror. Coba, Pak. Ro, ri, ru, ror. Terus arro, arri, arru. Arro, arri, arru. Nah, ro ini sifatnya apa, Pak? Maksudnya kayak ada tebal gitu. Apakah dia termasuk sifat isti'la, Pak? Bukan, Ustaz. Bukan ya. Jadi apa, Pak, kalau gitu, Pak? Bukan. Masuk pada tarkik dan Tafhim. tafkhim ya. Nah, kan ada arro. Ketika fathah dia nanti tafkhim. Tapi ketika kasroh dia tipis. Tafkik. Arri, arru. Nah, begitu ya fathah dan domah itu dibaca tebal. Arru, tafkhim. Ya. Dan ada banyak hukum. Nanti mungkin kita lebih dalam, mudah-mudahan ada pertemuan khusus ya. Nah, karena memang ini masuk kepada ilmu tajwid lebih dalam. Ro ini akan ada banyak hukumnya. Nah, itu cuma sekilas saja. Sekali lagi, Pak ya. Ro, ri, ru, ror. Yuk. Ro, ri, ru, ror. Arro, arri, arru. Arro, arri, arru. Insya Allah. Ini aja. Cuman nggak ada ininya ya, layar itu. Nah, sekarang nomor ke-8. Langsung saja. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Menempel ya. Dan langsung menempel gigi seri atas. Kalau tadi, Pak, yang lam, nun dan ro itu ujung nun dan ro, ujung lidah menempel pada gusi, Pak ya. Gusi. Kalau sekarang gigi seri atas. Gigi seri. Nah, bedanya gigi seri. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Nah, keluar hurufnya dal, ta, dan o. Ada 3. Ya. Apa, Pak? Pak. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Keluar atas. Huruf dal, dan po. Nah, begitu kita lihat ya. Ta. Nah, ini dia nih. Po. Ya, menempel pada gigi seri atas. Dal dan po. Nah, kalau kita lihat ini lidahnya nih, ya. Ini lidahnya sama dal dan po, berbeda dia. Ini lebih terbuka dan ini lebih tertutup. Nah, ini biasa istilah tuh gitu, tebal. Po, begitu. Jadi dia keluar bisa mengucapkan tebal itu karena memang lidahnya seperti ini. Ya, agak kita rapatkan, pernapasannya agak sulit dia keluar, maka dia akan membuat suara yang tebal gitu daripada ini. Kita contohin ya, ada nggak contohnya? Ah, ini. Po, ti, tu, topo, popo. Popo. Coba, Pak. Po, ti, tu, topo. Coba Pak Randy. Po, ti, tu, toto. Masya Allah ya. Apo, ati, atu. Coba. Apo, ati, atu. Allah, luar biasa dah. Dadi, du, dade. Dadi, du, dade. Adda, addi, addu. Adda, addi, addu. Nah, ini sama nih. O dengan dal ini sama-sama qalqalah. Tapi berbeda dengan sifatnya ya. Kalau po itu istilah, sedangkan dal itu tidak. Sekarang ta. Tati, tu, tat.
Tati tutat. Tati tutat. Nah, ada sedikit hamas nih Pak, karena dia hamas. Hamas itu ketika dia sukun ya. Kalau metode umi itu cuma satu saja hamasnya. Ketika dia sukun, sama dengan kaf tadi. Tat, tati, tutat. Coba Pak. Tati tutat. Tat. 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 Ya. At, atta, atti, attu. Atta. Atta. Atti. Attu. Allah, luar biasa. Dah, 8. Lanjut ya Pak, kita selesaikan aja lidah hari ini. Nah, sekarang ujung lidah mendekati gigi seri bawah. Nah, kemudian suara itu keluar melalui celah-celah di antara dua gigi seri atas dan keluar darinya 3 huruf. Nah, sekali lagi ya, ujung lidah mendekati gigi seri bawah, keluar suara, ya, kemudian suara itu keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah. Ada 3 hurufnya. Sa, zai, dan sin. Ya. Sin, zai, dan sod. Apa Pak? Sod. Sin, Sod. zai, dan sod. Zai dan sod. Nah, itu makronya apa? Ujung lidah mendekati gigi seri bawah. Ya. Dari keluar suaranya itu dari celah-celahnya. Gigi seri atas mau gigi seri bawah. Antara dua gigi seri Sin, atas. zai, dan sod. Sod, zai, shin. Nah, begitu. Yang biru nih bawahnya. Sod, sin, dan zai. Nah, kita contohin ya. Nah, so, si, so, sos. Coba Pak. So, si, su, sos. Baso, basi, basu. Baso, basi, basu. Masya Allah, luar biasa. Nah, sasi, susas. Sasi, susas. Nah, ini sinnya agak disempurnakan ya. Kalau di metode umi itu termasuk paling sering diperbaiki itu sin ya. Sin, zai, so juga ketika dia sukun. Karena orang cuma ngambilnya setengah. Nasta'in langsung gitu. Harusnya kan nasta'in. Jadi sinnya sempurna. Ya, sasi, susas. Coba lagi Pak. Sasi, susas. Basa, basi, basu. Basa, basi, basu. Allah. Lanjut ya. Zazizu, zaz. Zazizu, zaz. 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 Agak ditekan ya. Jadi keluar. Jaz. Zaz. Jadi kan Anda memiliki sifat sofir kan. Jaz. Sas. Kalau sas lebih enak. Ini zaz. Zazizu, zaz. Coba. Zazizu, zaz. Azza, azzi, azzu. Azza, azzi, azzu. Saya coba nih satu persatu lah nih. Coba Pak Heri yang sode. Sosi, su, sos. Terus? Bassa, basi, basu. Insyaallah. Kalau Pak Randy silakan Pak. So. Sotat. Ya, sode. Sosi, subas. Basso, basi, basu. Allah. Sekarang yang Pak Heri sin. Sasi, susas. Nah, terus? Bassa, basi, basu. Allah. Pak Randy sama. Sasi, susas. Bassa, basi, basu. Allah. Zai Pak Heri. Zazizu, zaz.
azza, azzi, azzu. Allah. Pak Randy? Zazizu zaz. Zazizu zaz. Nah, Azza. Azzi. Azzu. bagus ya. Nah, ini tadi makhrajnya gimana nih? Shad, sin, zai. Coba, ujung lidah. Ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah Mendekati. mendekati Nah, gigi seri gigi seri bawah, bawah. lalu Nah, gitu. keluar di antara celah dua gigi seri atas dan gigi seri atas dan gigi seri bawah, keluar suara di antara celah tersebut. Nah, sekarang kita yang terakhir nih, nomor 10. Bisa kita cek lagi ya. Nah, kalau ini ujung lidah pada posisi menempel pada ujung Pada gigi ujung seri gigi seri atas. atas. Ya, keluar darinya 3 huruf. Fa, za, zal, dan dha. Ya. Fa, zal, dan dha. Fa, dal, wo. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas. Ya, ujung seri. Tadi kan ujung lidah mendekati gigi seri bawah. Pada ujung bawah. Ini ujung lidah menempel gigi seri atas. Posisi Fa, zal, dan atas. dha. Nah, ini contohnya nggak ada kuan ya. Oh iya langsung. Nah, coba kita contoh ya. Coba Pak. Wazidu dhab. Allah, Azzi, Azu. Allah, Abdi, Allah. Masya Allah. Sekarang zazizu, zaz. Zazizu. Wazidu dhab. Azza, azzi, azu. Abba, Azzi. Abu. Masya Allah, bagus ya. Fasitu, sas. Fasitu saf. Susah. Basa, basi, basu. Bafa, bafi, bafu. Masya Allah ya, luar biasa. Dan terlatih dah. Nah, itu tadi 10 tempat. Di mana Pak? Lisan. Ya. 10 tempat untuk Lisan. 18 huruf. Ya. Kalau kita ulang masih ingat nih Pak? Coba ya. Hari ini kita selesai, kita ulang dari belakang. Di situ baru kita tutup. Besok kita 2 langsung. 2 yang syafatain sama al-khaisum. Nah, nanti prakteknya insya Allah di jilid 1 praktek. Nah, kalau sudah bisa seperti tadi, seperti yang saya lihat udah bagus semua. Terutama di huruf isti'la itu udah pada bagus, berarti udah sering membaca Pak ya. Nah, luar biasa. Coba lebih gampang. Murajaah Ustaz, murajaah. Wah, luar biasa. Subhanallah. Salah satu kelas yang paling saya senang nih ya kelas ini Pak sebenarnya. Cepat bisa tapi ganti-ganti orang. Iya Ustaz. Iya, pertemuan Ganti orang. pertama itu 2 siapa tuh? Pak Yusuf sama Pak siapa gitu. Pak Heri ada. Pertemuan kemarin ada orang Jawa. Ya. Sekarang Pak Randy datang. Yang kemarin udah nggak ada lagi. Masyaallah. Istiqomah ini luar biasa nih. Nah, semoga Pak Heri istiqomah ya Pak sama Pak Randy. Insyaallah, amin insyaallah. Luar biasa ya. Insya Allah pahala lah pokoknya. Dari awal kita pertemuan sampai ditutup itu insya Allah dimuliakan Allah. Amin Nah, insyaallah. ya. Kita ngulang dulu ya. Kita matikan dulu ya, matikan. Nah, yang pertama, kita bagian lidah. Lidah itu ada 10 tempat dari berapa huruf, Pak? Dari apa sih? Lidah Rupiah berapa ya? 10 tempat untuk keluar berapa huruf tuh? 8. 18 Ya. ya. Nah, yang pertama, nah ini 1 huruf. Nah, di mana letaknya? Ayo, Pak. Pertama. Pangkal lidah paling belakang menempel pada posisi langit-langit bagian yang lunak. Lunak ya. Benar Pak Randy ya?
Oke, ini kalau itu Pak Heri, nanti bergantian ya pertanyaan ya. Bagus. Pangkal lidah paling belakang dengan posisi menempel pada langit-langit bagian yang lunak. Off, keluar hurufnya off. Nah, ya. Oh, Terus Pak Randy yang kedua. Pangkal lidah paling belakang mengarah ke langit-langit bagian lunak di atas makhraj qaf. Oh, Masya Allah ya. Keluar hurufnya apa Pak? Huruf kaf. Kaf. Jadi sama ya, satu ya. Benar. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit ke depan sedikit setelah makhraj qaf. Ya, bagus. Yang ketiga, Pak Heri. Ayo, Pak. contekan muncul. Iya. Lidah bagian tengah menempel pada langit-langit bagian tengah. Masya Allah. Muncul 3 huruf yaitu jim, sin, dan ya. Ya, Masya Allah ya. Kita lihat. Benar sekali, luar biasa. Lidah bagian tengah menempel dengan langit-langit bagian tengah. Keluar darinya 3 huruf. Jim, shin, dan ya. Ini sebenarnya saya juga lagi mengulang nih, Pak. Jadi lebih kuat. Nah, oke, sekarang Pak Randy yang keempat. Tadi pangkal tengah. Nah, sekarang yang kalau udah pangkal tengah berarti ujung. Ujung yang pertama. Ujung lidah mengarah ke gusi bagian atas, keluar huruf. Bukan dulu, bukan ujung, Pak, bukan. Salah satu. Ya. Tepi. Oh, tepi. Di antara di salah satu tepi lidah atau kedua-duanya menempel ke gigi geraham atas, keluar huruf dot. Ah ya, masalah tepi. Nah, salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas, keluar darinya huruf dot. Nah, sekarang baru yang ujung nih, Pak nomor 5. Pak Eri. Ujung lidah sampai ujung, pada ada kata tepinya, Pak. Oh, ujung 2 tepi lidah menempel pada gusi ya. Gusi Ya. dari gusi atas. Bagian atas, gusi bagian atas. Keluar huruf lam. Lam ya. Nah, kita lihat benar. Ujung tepi lidah pada posisi gusi atas. Huruf lam. Nah, sekarang masih ujung. Pak Randy, yang keenam. Ujung tepi lidah menempel ke gusi atas, lebih sedikit, tepi sedikit, keluar huruf nun. Lebih sedikit dari makhraj lam, keluar huruf lebih sedikit dari makhraj lam, keluar huruf nun. Nun ya. Nah, kita lihat. Nah, ujung lidah pada posisi gusi atas, di atas sedikit ya, sedikit dari makhraj lam. Nun. Nah, sekarang Pak Heri yang ke-7. Pak Heri. Halo Pak Heri. Ternyata sinyal. Ya, Ustaz. Tadi suaranya nggak jelas, Pak. Yang ke-7, Pak. Ujung lidah pada posisi gusi gigi seri atas ya. Muncul keluar huruf ro. Nah, dia lebih dalam, Pak Taiman. Lebih dalam sedikit dari makhraj nun. Lebih dalam sedikit dari huruf nun, dari makhraj nun keluar huruf nun ro. paling depan ya. Lam di belakangnya, lebih dalam lagi ro. Nah, begitu. Oh iya. Di sini nggak digambarkan ya. Nah, begitu Pak ya. Ujung lidah pada posisi gusi atas lebih dalam sedikit dari makhraj nun, keluar dari huruf ro. Nah, yang ke-8. Ya. Yang ke-8. Ini ujung lidah ada gigi-giginya, Pak. Pak Randy. Tadi kan gusi atas, sekarang giginya. Ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri bawah. Gigi seri bawah. Atas. Atas. Nah, atas dulu. Atas, keluar dari hurufnya berapa? Ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas, keluar huruf ta, da, po. Oh ya,
Benar ya? Coba kita lihatnya, benar. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Keluar dari urutan 3. Delta sama po. Nah, nomor 9 Pak Heri. Badai. Ujung lidah nempel pada gigi seri bawah, lalu keluar melalui celah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, kalimatnya bukan menempel, tapi mendekati, Pak. Kalau itu, Pak. Oh, mendekati ya? Mendekati. Ujung lidah mendekati. Ada 3 huruf shad, zai, dan sin. Nah, mendekati deh. Za kan dekat. Nah, kita lihat. Tinggal mendekatinya saja. Ujung lidah mendekati gigi seri bawah. Kemudian suaranya keluar dari celah-celah antara dua gigi seri atas sama bawah. Zai, sin, dan shad. Nah, terakhir. Pak Randy. Ayo, terakhir. 10. Ujung lidah menempel ke ujung gigi seri atas. Wih. Terus 3 huruf za, ha, sama dho. Masya Allah, baru datang pertama udah bisa Pak ya. Subhanallah. Memang mudah benar kata Allah Pak. Ujung lidah pada posisi menempel pada ujung gigi seri atas, fa, zal, dan dho. Nah, Masya Allah, nanti tinggal dilatih Pak ya. Masya Allah, tinggal dilatih. Insya Allah kita akan praktek nanti di jilid 1. Dia jilid 1 itu kan mengenalkan huruf hijaiyah berharakat fathah dan cara membaca 3 huruf. Nah, itu nanti kan kita dalami. Nanti sepertinya sudah pada jalan, jadi akan kita cepatkan. Nanti kita bisa membaca Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, insya Allah besok kita bahas tentang syafatain, ya, 2 bibir dan khoyshum. Nah, ini gampang. Biasanya agak sulit itu katanya sih, lidah. Katanya nggak sulit kok. Pak Randy baru datang udah bisa, Pak Heri Masya Allah udah lancar gitu. Luar biasa. Nah, baik. Kita tutup ya Pak. Untuk pertemuan kali ini, seperti biasa kita tutup. Nah, mudah-mudahan setelah ini pertemuannya kapan lagi Pak? Nah, saya uji Pak. Tanya. Sabtu ya Ustaz. Sabtu ya. Jadi Kamis dan Sabtu malam seperti biasa ya Pak. Nah, mudah-mudahan lancar dan yang lain bisa ikuti. Tapi sebenarnya lebih gampang nih kalau 2 orang ikut, lebih cepat, lebih lama gitu Pak ya. Iya Ustaz. Ya, insyaallah. Nah, begitu saja mungkin kita tutup dengan doa khatmul Quran ya. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu fannahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Pak